Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah cerita yang berjudul Pesugihan Memakan Mayat. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan link di deskripsi. Malam itu hujan turun sangat deras. Suara gemuruh angin kencang dan kilat seolah saling berkejaran di atas langit. Dalam sebuah rumah sederhana yang berada tepat di pojokan komplek perumahan itu, seorang wanita tua berumur sekitar lebih kurang 90 tahun itu nampak tergolek lemas di atas kasur. Bukan dalam kamar, tapi di ruang tamunya. Wanita itu ditemani dua orang anaknya dari masing-masing seorang suami. Daeng Hawiyah namanya. Dia sudah menjanda 2 kali sejak dia masih berumur muda. Ibu tua itu sebenarnya memiliki seorang pembantu, karena kedua anaknya itu, Jalal dan Serintil, tidak tinggal bersama ibunya di rumah itu. Maka cuma Dayang Hawiyah berdua saja dengan sang pembantu. Namun sejak Dayang Hawiyah jatuh sakit beberapa minggu lalu, keadaan dalam rumah itu juga tiba-tiba terasa aneh dan mencekam. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan keanehan itu sangat terasa mengganggu bagai Mbak Tri, si pembantu itu. Bukan apa, saat dia di dapur, Tri mendengar namanya dipanggil sama majikannya di kamar. Namun saat didatangi, ternyata sang majikan sedang tertidur pulas. Belum lagi penampakan di sudut rumah itu. Tri sekilas melihat sosok perempuan tua, bungkuk dengan berkalung ular weling di keliling lehernya. Tak jarang Tri mendengar ada suara orang yang bercakap-cakap saat tengah malam di ruang depan. Namun ketika Tri memeriksa, tak ada apa-apa pun yang terlihat kecuali sekelebat bayangan hitam yang langsung menghilang. Ada yang paling aneh dari keadaan sakit keras Daeng Hawiyah ini. Bahkan dokter yang menanganinya juga ikut heran. Jika pagi hingga jelang sore, perempuan tua itu nampak sehat bugar. Dia bahkan mampu bergerak lincah ke sana kemari, bahkan melewati pergerakan perempuan yang jauh di bawahnya. Tapi jika sudah lewat berdengar azan maghrib, maka tubuh reot dan renta itu begitu sangat terlihat ringkih. Bahkan tak jarang wanita tua itu juga sepertinya tak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. Bahkan biasa Daeng Hawiyah itu tiba-tiba terjatuh sendiri. Tepat sebulan sejak Daeng Hawiyah sakit, Mbak Tri tiba-tiba saja mundur. Dia tidak kuat lagi dengan keadaan horor di rumah itu. Maka mau tidak mau Jalal dan Serintil harus tinggal dulu merawat ibunya sambil mencari pengganti Mbak Tri. Suatu sore kemudian, jelang tengah malam, sang ibu tiba-tiba berteriak. Entah apa yang dia teriakan.
Jalal buru-buru mendekat, tapi kemudian mundur beberapa langkah. Dia melihat mata ibu mendelik, seolah-olah hendak keluar dari rongga matanya. Lidahnya pun ikut terjulur dengan leher menghitam, seperti bekas cekikan. Serintil yang melihat dari jauh cuma menahan tangis sambil memanggil ibunya agar tersadar. Dalam ketegangan itu, Jalal berinisiatif memanggil tetangga dan warga untuk memeriksa keadaan sang ibu. Dek, nafas Daeng Hawiyah tiba-tiba putus. Denyut jantung juga terhenti. Perempuan tua itu dinyatakan sudah meninggal beberapa saat lalu sebelum tetangga datang. Jalal tertunduk lesu tak berdaya. Serintil meraung menangis dengan hebatnya, tak kuasa menahan kesedihan. Diputuskan malam itu juga Daeng Hawiyah akan dikuburkan. Baik Jalal maupun Serintil, keduanya ikut saja. Maka sambil menunggu pemandi jenazah datang, beberapa orang langsung mempersiapkan segala sesuatu keperluan si mayit ini. Namun kehebohan langsung terjadi saat kain kafan sedang diaturkan untuk membungkus sang jenazah. Tiba-tiba saja jasad Daeng Hawiyah bergerak seolah hendak terbangun. Sontak saja warga yang berdekatan dengan sang mayit langsung berlarian keluar rumah. Daeng Hawiyah yang sempat bangun kemudian tertidur, terduduk, itu cuma melihat sekeliling ruangan, disaksikan warga yang melihatnya dari kejauhan. Dengan suara keras, perempuan tua itu tidak berkata kalau dia tidak mati dan tidak akan pernah mati. Warga saling berpandangan heran dengan perasaan takut. Belum juga ada beberapa menit, suara sang nenek tua itu langsung terdengar sangat lemah. Lalu tak lama kemudian, akhirnya wanita tua itu jatuh pingsan. Perlu diketahui kalau nenek Hawiyah itu mengalami beberapa kali kejadian seperti yang di atas. Beberapa kali sempat disangka sudah meninggal karena denyut nadi dan detak jantungnya sudah tak terasa, tapi ternyata sadar lagi. Akhirnya Jalal dan Serintil menemui seseorang ustadz yang paham tentang fenomena yang menimpa sang ibu. Setelah menemui dan berbicara dengan ustadz Daeng Ijang, sang ustadz lalu terdiam sejenak, lalu mengarahkan pandangan bergantian ke arah Jalal dan Serintil, yang dari tadi cuma diam mematung, tak tahu harus bagaimana. Namun penjelasan sang ustadz nyaris membuat copot jantung kedua anak Daeng Hawiyah itu. Bukan apa, ternyata sang ibu itu Daeng Hawiyah memakai pesugihan. Bukan sembarang pesugihan, karena efeknya juga luar biasa. Di masa lalunya, Daeng Hawiyah itu penyanyi sebuah orkes dangdut di kampungnya. Karena persaingan yang ketat dan keras dengan pendatang baru yang datang bermunculan, akhirnya Daeng Hawiyah memakai pesugihan atas jasa seseorang dukun yang dia bayar sangat mahal. Imbalan dari pemakaian pesugihan itu, Daeng Hawiyah meraih kekayaan dan kesuksesan yang luar biasa. Panggilan manggung datang dari berbagai tempat, bahkan hingga terbang ke luar negeri. Saking mistisnya pesugihannya, alat riasnya pun cuma dia yang boleh pakai.
tidak boleh dipinjam sama orang lain. Namun cuma satu syarat saja yang harus Dayang Hawiyah penuhi, yaitu memakan mayat yang baru dikuburkan. Dengan membayar orang, Dayang Hawiyah akhirnya berhasil mencuri mayat seseorang yang baru saja dikuburkan sore itu. Orang suruhan Dayang Hawiyah juga yang memutilasi dan menyajikan potongan daging mayat yang harus wanita rakus itu makan sampai habis. Tidak dijelaskan apakah potongan daging mayat itu direbus dulu atau langsung dimakan mentah-mentah. Entahlah. Namun Dayang Hawiyah nampaknya tidak menyadari bahaya efek dari pesugihan yang dia pakai. Ada harga yang harus dibayar, bukan uang tapi nyawa. Lalu suaminya, ayah dari Jalal, yang harus jadi tumbal dari pesugihan itu. Ayah Jalal itu seorang teknisi listrik. Entah bagaimana, tepat 1 minggu setelah Dayang Hawiyah meraih kesuksesan awalnya, sang suami tewas dengan mengenaskan. Kepalanya remuk ditimpa tiang beton yang akan dipasang. Begitu juga dengan ayah dari Serintil, yang merupakan suami kedua, berakhir mati konyol saat mengantar sang istri pergi manggung. Dia tewas digilas mobil truk ketika kembali dari mengantar istrinya itu. Masalah sekarang terjadi yang menimpa Dayang Hawiyah, seolah kelihatan sulit untuk meninggal. Padahal keadaannya begitu memprihatinkan, membuat Jalal dan Serintil kebingungan berat. 3 malam berikutnya, 2 anak muda ini mengalami mimpi yang sama. Mereka berdua bermimpi didatangi sang ibu di kamar masing-masing, padahal ibunya belum meninggal. Dalam mimpinya, Jalal dan Serintil diminta oleh sang ibu untuk memberikan potongan daging dari mayat untuk dimakan agar sang ibu bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Namun setelah dikonsultasikan kepada sang ustadz, setelah maghrib esok malamnya, Daing Icang lantas menemui Daing Hawiyah yang saat itu masih tergolek lemah. Daing Hawiyah dengan muka pucat dan mata hitam yang terlihat sudah tidak normal itu. Sang ustadz kemudian membisikkan sesuatu ke telinga perempuan tua itu. Lalu sang ustadz memberi isyarat kepada Jalal agar membangunkan dan mendudukkan ibunya sambil bersandar di tepi tembok. Sang ustadz lalu mengeluarkan beberapa potong daging ayam yang nampaknya sudah direbus, yang kemudian oleh sang ibu lalu disantap dengan sangat rakus. Jalal dan Serintil hanya menangis diam, tak kuasa melihat keadaan ibunya seperti itu. Setelah menghabiskan potongan terakhir, sang ibu akhirnya berhenti mengunyah. Matanya liar melirik ke berbagai sudut-sudut ruangan itu. Lalu sambil menahan seperti rasa sakit, Daing Hawiyah merebahkan badannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat waktu adzan Isya berkumandang, Daing Hawiyah akhirnya meninggal dengan tenang dengan iringan doa dari kedua anaknya. Entah betul atau tidak, saya juga kurang yakin, karena cerita ini juga berkembang dengan berbagai macam versi. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif
Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.